atas undangan kami pada pagi hari ini, di mana Polres Muara Enim akan merilis ada 5 kasus pada 2 bulan terakhir ini. Kasus ada 5, yaitu salah satu kasus ada pencurian dengan pemberatan, ada kasus pembunuhan, satu lagi kasus drilling, illegal drilling, dan satu lagi kasus persetubuhan di bawah umur. Jadi rekan-rekan media, dengan keberhasilan Polres Muara Enim ini, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan media melalui konferensi pers, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang kinerja Polres Muara Enim yang telah berupaya mengungkap kasus yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Muara Enim. Untuk lebih jelasnya, nanti Kasat Reskrim akan memaparkan satu persatu ungkap kasus yang telah berhasil diungkap. Kami persilakan untuk Kasat Reskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan rekan-rekan media, insan pers, serta hadirin sekalian, dan yang saya hormati Pak Kasih Humas, Pak Kapolsek, serta rekan-rekan Kanit Reskrim Polres Muara Enim. Di sini kami menyampaikan press release Polres Muara Enim, khususnya di triwulan ketiga dari bulan Juli sampai dengan September tahun 2025. Jumlah tindak pidana yang ada di Polres Muara Enim sebanyak 29 LP dan penyelesaian yang berhasil kami ungkap sebanyak 21 LP. Dan ini kami akan merilis 5 kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Muara Enim. Yang pertama, laporan polisi nomor LPB 126 5 Romawi 2024 tentang pembunuhan dengan pasal 338 KUHP. Yang kedua, LPB 216 Polres Muara Enim 2024 pasal 363 kasus curat. Laporan polisi LPA 91 tentang pidana korupsi yang terjadi di wilayah Desa Darmokasi. Terus yang keempat, laporan polisi LPA nomor 19 8 Romawi 2025 Polres Muara Enim yang kita kenakan pasal 52 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 7 Undang-Undang RI tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang illegal drilling. Terus yang kelima, laporan polisi nomor LP B228 8 Romawi 2025 tentang persetubuhan terhadap anak-anak. Secara singkat akan saya jelaskan. Yang pertama, tentang kasus pembunuhan TKP awal atau penemuan mayat di lapangan basecamp PT PGM Putra Gunung Megang, Dusun 7, Karangraja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. TKP pembunuhan setelah dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan, kamar tersangka di basecamp Kampung Minyak, Dusun 7, Desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pelapor atas nama AA, korban atas nama HM, tersangka atas nama FA yang ada di belakang kita,
Pasal yang kita persangkakan Assalamualaikum warahmatullahi pasal wabarakatuh. 338 KUHP pidana. Sejahtera bagi kita semua. Ancaman pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dalam rangka arahan Wakapolri dalam rangka anet perkembangan situasi Kaptipmas begini. dan motif Jadi sekali lagi kami penyebab terjadinya pembunuhan tersebut, para penyidik Polres Mojokerto untuk segera dugaan motif dan penyebab terjadinya pembunuhan yaitu tersangka merasa sakit hati terhadap korban yang mana korban pernah beberapa kali melakukan pelecehan seksual dengan memeluk dan meremas kemaluan tersangka pada bulan Maret tahun 2024, serta korban juga pernah menggunakan uang gaji tersangka yang disimpan atau ditabung tersangka sejak bulan September 2023 tanpa pengetahuan tersangka, dan diketahui oleh tersangka pada bulan April 2024. Dan pada tanggal 2 Mei 2024, korban datang ke kamar tersangka dan mencoba menusuk tersangka. Namun dikarenakan tersangka mencoba menahan dan berhasil merebut pisau tersebut, tersangka menusuk korban dikarenakan tersangka sudah memendam lama sakit hati atas perbuatan korban sebelumnya. Barang bukti yang berhasil diamankan: satu buah troli besi berkarat dengan 2 roda karlet berwarna hitam yang digunakan tersangka untuk membawa dan meletakkan jenazah korban. Satu buah pisau panjang bergagang kayu warna coklat yang ada bercak darahnya, mempunyai sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 35 cm yang ditemukan di TKP kamar tersangka. Dan kronologis penangkapan: setelah kejadian tersebut, anggota Satreskrim melakukan penyelidikan secara maraton dan berhasil menangkap di daerah Cibodas, Kota Tangerang. Tersangka diamankan di sebuah kontrakan yang dihuni oleh tersangka. Selanjutnya tersangka atas nama FA diamankan dan dibawa ke Polres Muara Enim. Selanjutnya, press release kasus kedua, pencurian dengan pemberatan. LP B216 8 Romawi 2025, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Waktu dan tempat kejadian: pada hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025 sekira pukul 2.30 di Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar 2, Muara Enim. TKP keduanya? TKP keduanya di Rambang Niru. Dan TKP kedua di Rambang Niru. Tersangka pertama saudari RW dan tersangka kedua adalah saudara AS. Saudara AS saat ini diproses oleh Pomdam Sriwijaya dan dilakukan pemeriksaan oleh Subdenpom Muara Enim. Pasal yang dipersangkakan pasal 363 KUH pidana merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Modus operandi: pelaku melakukan dengan memutus kabel alarm ataupun sensor yang ada di mobil tersebut, sehingga selanjutnya pelaku membuka pintu mobil tersebut, alarm tidak bunyi dan pelaku berhasil mengambil kendaraan Avanza tersebut. Untuk penangkapan
kedua pelaku berhasil ditangkap di rumah pelaku. Kami sebelum menangkap berkoordinasi dengan Subdenpom Prabu Mulih dan kedua pelaku berhasil diamankan di rumah tersangka. Yang ketiga, press release tindak pidana korupsi dengan LPA nomor 91 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019. Tersangka atas nama F, tersangka menjabat kepala desa satu periode, yaitu periode 2015 sampai 2021. Tersangka dilakukan penangkapan di kediaman rumah tersangka saudara F di Desa Darmokasih, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim, karena tidak memenuhi panggilan selaku tersangka sebanyak 2 kali panggilan dan tidak memberikan alasan yang jelas pada penyidik. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SPK 767 Romawi 2025 Satreskrim tanggal 31 Juli 2025. Kerugian negara yang disebabkan oleh tersangka berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dengan besaran kerugian negara adalah 342.131.120 rupiah. Modus operandi dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa tidak melibatkan pelaksana pengelola keuangan desa, yaitu Kasih dan Kaur, koordinator pelaksana Sekdes dan Kaur keuangan atau bendahara, sehingga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk keperluan belanja barang atau jasa, belanja modal yang telah dianggarkan dalam APBDes, ada yang dilaksanakan sebagian, ada yang tidak dibagikan, dan ada yang sama sekali tidak dilaksanakan atau bisa dibilang fiktif. Kemudian anggaran pajak yang telah dianggarkan telah dipungut namun tidak dibayarkan ke kantor pajak, dan uangnya dipergunakan kepala desa untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Ada yang untuk membeli sepeda motor. Selanjutnya, press release untuk kasus illegal drilling. Illegal drilling bisa kita lihat di situ ada BB yang berhasil kita amankan. Pertama, dasar LPA 19 8 Romawi 2025 Polres Muara Enim, Polda Sumsel, tanggal 28 Agustus 2025. Waktu dan tempat kejadian pada tanggal 27 Agustus sekira pukul 13.20 WIB bertempat di wilayah kerja KM 322 Pertamina, Desa Bangunsari, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Tersangka yang berhasil kita amankan inisial H selaku mandor atau pengawas, inisial S selaku operator mesin rig, inisial M selaku kernet operator mesin rig. Pasal yang dipersangkakan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Untuk ancaman selama 6 tahun. Motif tersangka melakukan kegiatan pengeboran sumur di sekitar wilayah kerja sumur Pertamina tersebut agar mudah menemukan lokasi pembuatan sumur yang dapat menghasilkan minyak secara ilegal di areal tersebut. Modus tersangka melakukan kegiatan illegal drilling di sekitar wilayah kerja sumur Pertamina dengan cara melakukan pengeboran sumur di area kerja Pertamina dengan menggunakan satu set mesin rig
dan kerangka untuk dapat menemukan lokasi penghasil minyak dan menghasilkan minyak secara ilegal. Barang bukti yang berhasil kita amankan: 1 set mesin rig dan kerangka, 1 unit mesin penggerak diesel, 1 unit mesin genset, 1 buah selang berdiameter 1,5 inci, 1 buah selang berdiameter 5 inci, 2 buah kunci pipa, 2 buah drum ukuran 210 liter. Untuk kronologis penangkapan ataupun pengungkapan bermula dari adanya laporan masyarakat tentang aktivitas illegal drilling di wilayah hukum Gunung Megang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Anggota melakukan pengecekan ke lokasi yang beralamat di wilayah kerja KM 322 Pertamina, Desa Bangunsari, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Saat tiba di lokasi sekitar pukul 13.20 ditemukan masyarakat melakukan aktivitas illegal drilling atau pembuatan sumur minyak dengan menggunakan alat 1 set mesin rig dan kerangka serta peralatan lainnya untuk melakukan pengeboran sumur minyak tersebut. Kemudian anggota mengamankan sumur minyak tersebut dan barang bukti dan orang yang berhasil diamankan berinisial H, S, dan M dan ditetapkan sebagai tersangka. Sampai saat ini masih dilakukan pengejaran terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengeboran sumur minyak tersebut. Terakhir, press release yang kelima, kasus menonjol yang kelima, persetubuhan terhadap anak. LPB 228 8 Romawi 2025 SPKT Polres Muara Enim Polda Sumsel tanggal 26 Agustus 2025. Waktu dan tempat kejadian perkara diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 6 WIB di dalam kamar yang beralamat di Dusun 2 Desa Sugiwaras, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pelapor Saudara Misnarti, korban inisial M, tersangka atas nama A, umur 34 tahun. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana selama 15 tahun. Motif pelaku tinggal mengontrak di rumah orang tua korban. Pelaku bekerja sebagai pengawas proyek yang berada di dusun tersebut, yang dimana pelaku selalu melihat korban tinggal sendirian oleh orang tuanya untuk bekerja, dan pelaku terbawa hasrat dan melakukan persetubuhan terhadap korban. Kronologis penangkapan: setelah dilakukan penyelidikan secara maraton pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama A yang diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Prabu Muli. Demikian dapat kami sampaikan press release kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Muara Enim. Silakan dari rekan-rekan wartawan, apabila ada yang ingin dipertanyakan lebih jelas, silakan. Yang drilling tadi, Bang. Silakan perkenalkan diri dan pertanyaan. Catat. Izin Bang, saya sedikit Bang, yang untuk illegal drilling tadi. Silakan perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Edwin dari Institut. Yang untuk illegal drilling Bang, itu kalau dilihat itu mungkin dia baru beroperasi di wilayah Muara Enim atau sebelumnya di wilayah lain atau titik-titik lain yang dilakukan oleh tersangka atau titik yang sudah ada, dan sudah ada produksi belum selama melakukan aktivitas itu.
Buka lagi. Baru pidum. Buka lagi. Ini Pidum ini. Bro. dapat kami jelaskan, illegal drilling ini adalah hal yang baru di wilayah hukum kita Polres Muara Enim. Walaupun di wilayah kita ada tampung minyak ataupun wilayah kerja Pertamina di Desa Bangunsari, Kecamatan Gunung Megang, tetapi menurut pengakuan dari tersangka yang kita amankan, mereka baru beroperasi sekitar 1 bulan, dan kita juga berkoordinasi dengan Pertamina bahwa sumur tersebut belum menghasilkan, tetapi kita kenakan di sini dia mencoba melakukan eksplorasi tanpa izin. Demikian dapat dijelaskan. Titik lain belum ada berarti Bang ya? Masih baru hanya gitu mencoba untuk ini Bang. Untuk titik lain, sampai saat ini kita terus melakukan penyelidikan. Apabila ada informasi, silakan menghubungi Satreskrim Polres Muara Enim ataupun Polsek di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari rekan-rekan media menyampaikan apresiasi dan sampai kegiatan hari ini terungkap itu 25 kasus menonjol. Saya dari Sumatera Express, Ozi, Bang. Pertama saya ingin menanyakan terkait mobil, Bang, yang informasinya itu dari pihak sebelah, itu fungsi mobil ini direntalkan atau memang mereka jual beli, Bang? Terima kasih dari Saudara Oji dari Sumek. Langsung singkat saya jelaskan. Untuk kejadian dengan 363 dengan korban mobil, kami berhasil mengamankan mobil tersebut dari tersangka. Untuk keterangan dari tersangka itu sendiri dipakai oleh pribadi mereka sendiri, dan sudah kami jelaskan. Untuk saat ini tersangka berhasil diamankan oleh Pomdam Sriwijaya Palembang. Saya Gani dari Sungai Pos. Untuk yang korupsi itu, apakah beliau ini kan tadi melakukan sendiri? Apakah uang tersebut dia habiskan sendiri atau benar-benar tidak ada campur tangan dari pihak-pihak lain itu, dari apa itu kasihnya apa? Hasil pemeriksaan dan penyidikan yang telah kami lakukan berdasarkan pengakuan dari tersangka, hasil dari tindak pidana korupsi tersebut dinikmati oleh tersangka sendiri beserta keluarganya. Salah satunya bisa kita lihat menjadi motor Beat. Satu lagi yang untuk itu kan termasuk modal besar, bisa beri gitu. Nah, mungkin ya kurasa baru sekali ini. Ada kemungkinan sebelum di Muara ini apa di Mupa atau di mana mereka melakukan pengembangan. Terima kasih pertanyaannya. Akan saya jelaskan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan dan keterangan yuridis dari korban dan keterangan dari korban Pertamina serta tersangka yang telah berhasil kita amankan. Mereka baru sekali ini di Muara Enim, tetapi untuk terhadap tersangka-tersangka yang kemungkinan ada, kami akan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka tersebut. Pagi ini dapat kita saksikan kita akan menyerahkan kendaraan kepada pemilik, di mana kendaraan tersebut sempat dicuri pada tanggal 18 Agustus, kemudian berhasil diungkap menjadi pelaku pada tanggal
17 September. Kemudian satu lagi tanggal 6 Agustus 6 September juga sudah kita ungkap tentang pelaku, dan ini tetap semangat dan kerja keras dari rekan-rekan dari Satpol. Kami silakan Pak ya, kendaraan beserta isinya. Gimana Pak perasaannya? Ya, saya terima kasih kepada anggota Polres Morenin atas kerja kerasnya mencari mobil kami yang hilang ini, karena kami juga tidak menyangka mobil ini sudah segera. Ya, alhamdulillah ya, dengan kerja keras anggota Polres Morenin tadi sama Polsek Ramadhanku, mobil kami ini ketemu. Silakan dicek. Apa Pak namanya Pak? Nama? Tri Gilang Ramadhan. Umur? 42. Warga Ramadhan tuh? Ramadhan. Dan yang kaya Bukan pakai yang pakai putih. Pakai kaki gitu. Ya, dari malam kemarin yang pas mobil nyampe. gimana Pak? Senang ya? Ya, alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada anggota Polres Morenin sama anggota Polsek Ramadhanku atas kerja kerasnya mencari mobil kami ini yang hilang. Juga termasuk singkat. Alhamdulillah. Ya. Sekarang ini Pak ya? Iya. Mudah-mudahan. Perasaannya gimana? Perasaan setelah ditemukannya mobil ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan rezeki yang terbaik buat kami. Ini adalah kendaraan suami saya untuk bekerja di Polsek Manjunagung. Terima kasih banyak atas kinerja Polres Morenin, terutama Bapak telah mensupport pegawai-pegawainya hanya untuk bekerja kami. Terima kasih banyak Pak. Siapa Bu namanya Bu? Nama saya Ibu Lucy. Ibu Lucy. Coba Bu, ya, namanya mana? Benar. Nggak terus lagi ya? Berapa Pak? Belum duduknya. Sama duduknya baru kayak buka pintunya. Jendela. Gimana Bu? Coba cerita lagi. Perasaannya? Perasaannya Bu. Perasaannya alhamdulillah alamin ya Allah, tidak berhenti kita bersyukur pada Allah. Terima kasih banyak kepada Bapak, Pak Joni telah memberikan kinerja yang terbaik buat anggota Polres Morenin. Kami sebagai korban merasa sangat bangga jadi anggota Polres Morenin dan bersyukur tinggal di negara yang aman, negara yang damai. Di wilayah kerja Kebang Baru. Teman-teman